Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 16. Masa lalu 3 pembantu. Insa terus bertanya pada Hanafi. Ia ingin mengetahui cerita tentang 3 pembantunya sekarang. Hanafi sebenarnya enggan bercerita padanya, tapi ada rona kesedihan saat Hanafi bilang tak mau mengingatnya lagi. Akhirnya ia pun bercerita untuk Insa. Aku mohon, mereka juga keluargaku kan sekarang. Ceritakan sedikit tentang mereka, Mas Han. Wajahnya kini memelas, penuh harapan yang membuat Hanafi tak tega melihatnya. Ia tak ingin istrinya terlihat bersedih sedikit pun. Baiklah, kita mulai dari siapa? Terserah, mungkin Mbak Fatimah boleh. Sudah antusias memutar arah duduknya, dan kini tepat menghadap Hanafi. Fatimah dulu bersama ibunya di sebuah rumah sederhana di desa pinggiran kota. Ia adalah anak satu-satunya. Ayahnya meninggalkannya saat ia masih kecil dan pergi bersama wanita lain. Ibunya sering sakit-sakitan. Tak jarang, ia harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan Fatimah maupun untuk berobat. Suatu saat, ibunya tak sanggup lagi membayar hutang yang sudah menggunung. Fatimah pun, yang bekerja paruh waktu di sebuah restoran, juga tak mampu membayarnya. Gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Akhirnya, dengan berat hati, dia memilih meninggalkan ibunya sendirian di desa untuk pergi ke kota mencari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji lebih besar. Ia mengikuti jejak tetangganya dengan ikut ke sebuah yayasan penyalur tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga. Kala itu Hanafi yang sedang membutuhkan pembantu pun mengambil Fatimah sebagai pekerja di rumahnya. Singkat cerita, beberapa bulan ia bekerja di rumah Hanafi dengan gaji yang lumayan besar, mampu membayar separuh dari hutang ibunya. Tetapi kala itu ibunya sakit semakin parah, hingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit hingga berminggu-minggu. Dia pun izin untuk menunggu ibunya di rumah sakit. Fatimah tak mampu membayar biaya rumah sakit hingga ia harus berhutang lagi di bank dengan nominal cukup besar. Singkat cerita, ibunya pun meninggal. Fatimah yang tak mampu membayar hutang ibunya yang terus berbunga pun akhirnya harus merelakan rumah beserta tanahnya disita oleh pihak bank. Mulai saat itu, ia tak pernah lagi meninggalkan rumah Hanafi karena tak ada lagi tempat untuknya pulang. Seorang keluarga pun tak punya. Suatu sore, Hanafi pulang dari kantor dengan mengendarai mobil sendirian. Tiba-tiba di suatu jalan yang lenggang, tanpa sadar Hanafi menabrak seseorang. Untung saja, dia sedang mengendarai mobil dengan kecepatan rendah. Hanafi pun turun dari mobil, menghampiri seorang wanita tersebut. Ia tak melihat adanya darah sedikit pun, tapi ia mendapati wanita tersebut menangis dengan kencang. Hanafi pun merasa bersalah. Ia hendak membawanya ke rumah sakit terdekat, tapi wanita tersebut menolaknya. Namanya Risna. Ia memang sengaja ingin bunuh diri dengan menghadang mobil di jalan raya. Ia merasa tak ingin lagi hidup karena hidupnya dirasa sudah hancur. Ia bercerita memiliki seorang kekasih dan hubungan mereka tidak direstui oleh orang tuanya karena kekasihnya seorang bandar judi. Risna dan kekasihnya akan melangsungkan pernikahan, tetapi ditentang keras oleh ayahnya. Ayahnya mengancam akan mengusirnya dari rumah dan akan melupakannya sebagai anak jika dia terus bersikeras melangsungkan pernikahan. Risna yang sudah dimabuk asmara pun mengabaikannya dan menikah dengan bandar judi tersebut. Baru beberapa bulan pernikahan, ternyata suaminya memiliki wanita simpanan dan pergi meninggalkan Risna sendirian. Ia pun malu pulang ke rumah orang tuanya karena sudah memilih bersama dengan suaminya. Dirasa tak ada lagi tujuan untuknya hidup, Risna yang gelap mata memilih bunuh diri dengan menghadang mobil Hanafi yang kala itu melintas. Hanafi yang mengerti kehidupan Risna, ia menawarkan untuk bekerja di rumahnya. Risna pun, yang tak memiliki arah hidup pun mau dan bekerja di rumah Hanafi hingga kini. Ya, seperti itulah kehidupan mereka Insa. Aku pun tak pernah meminta mereka untuk pergi. Aku selalu bilang ini juga rumah kalian, karena menurutku kisah kami semua sama. Ya, sama-sama ditinggalkan oleh orang yang kami sayangi. Ketir, Insa mendengarkan perkataan Hanafi. Tanpa sadar, dia memegang erat tangan Hanafi.
Aku tak akan meninggalkanmu, Mas Han, dengan senyum secerah mentari pagi. Dari wajah yang nampak sedih berubah seketika menjadi senyum yang menawan saat Insa memegang tangannya. Insa, iya mas, bolehkah aku memelukmu? Pipi Insa bersemu merah. Ia hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan kecil. Hanafi pun memeluknya dengan erat. Dadanya berdegup kencang, ada perasaan senang luar biasa dalam hatinya. Rasa hangat dan nyaman menjalar di seluruh tubuhnya. Mas Han, menjawab sekenanya karena ia sedang merasakan hangatnya pelukan Insa. Bagaimana dengan Bu Ririn? Kemana keluarganya? Perlahan Hanafi mengendurkan pelukannya. Bude pun sama. Ia tak memiliki siapa-siapa lagi di desa tempat asalnya. Ia pernah bercerita dulu. Dia memiliki seorang suami, tapi mereka sudah bercerai sebelum mereka memiliki anak. Rumahnya pun telah dijual oleh mantan suaminya. Dia tak memiliki rumah lagi sekarang. Insa hanya berdehem. Ia bingung harus menjawab apa. Ia merasa sedih dengan kisah para pembantunya. Berjanjilah padaku, In. Melepas pelukan Hanafi dan tatapan mereka bertemu. Berjanji untuk apa, Mas? Berjanjilah jangan pernah pergi dariku. Tentu saja, Mas Han. Tentu apa? Aku berjanji tak akan pernah meninggalkan Mas Han apapun yang terjadi. Mereka berdua saling tatap dan tersenyum manis satu sama lain. Hanafi tiba-tiba meraih tangan Insa dan menciumnya lembut. Sungguh, aku mencintaimu, Insa. Aku harap kita selalu seperti ini. Hanafi, perasaan apa ini? Kenapa hari ini banyak sekali kejadian yang membuat hatiku berdebar-debar? Apa seperti ini rasanya orang yang dimabuk cinta? Insa, bersambung.